Kenapa kau menjelaskan ibumu sebagai orang yang semaunya? Ibuku itu belak-belakan dan tidak pernah menyembunyikan rasa suka dan tidaknya. Dia juga tidak pernah repot-repot menjaga hubungan dengan teman. Yang ada hanya saat senang dan menyamarkan diri. Selain itu, apa bagusnya dia pura-pura sopan padamu? Ya, Jadi, kau tidak perlu khawatir saat dia berkata dia menyukaimu. Dia sungguh-sungguh, dia tidak pura-pura. baiklah. Sebenarnya tidak peduli kalau orang tuamu tidak menyukaiku. Selama kau peduli padaku, hal lainnya bisa diselesaikan melalui usaha. Aku sangat peduli denganmu. Aku tahu. Aku tidak ingat apa yang terjadi sebelum aku pingsan, tapi di saat terakhir aku sebenarnya melihat dia berlari ke arahku. Sebenarnya masa depan tidaklah penting, yang penting adalah kami saling peduli satu sama lain sekarang. Keesokan harinya, Kami memang memiliki tanggung jawab atas kecelakaan ini. Lindsay, aku meminta maaf kepadamu atas nama semua staf. Aku harap kau bisa memaafkan kami. tidak apa, tidak ada yang mau melihat kecelakaan ini terjadi, dan ini tidak sepenuhnya salahmu. Sekarang aku baik-baik saja, terima kasih sudah datang menemuiku. Kalau aku tahu Lindsay punya hubungan dekat dengan Lipainan, aku tidak akan membiarkan dia melakukan aktingnya itu sendiri. Beristirahatlah dengan baik. Kami akan menunggumu sembuh sebelum memulai syuting kembali. Kau hanya perlu mengurus dirimu dan tidak usah khawatir. Baiklah, terima kasih sutradara. Ya, kami pergi sekarang. Beristirahatlah dengan baik. Baiklah. Lindsay, kenapa kau berterima kasih kepada mereka? Mereka harus menerima tanggung jawab atas kecelakaan itu. Andai mereka memastikan semuanya aman, kau tidak akan terluka. Anhao benar, untungnya kau selamat kali ini. Ini bisa jadi lebih buruk. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang menginginkannya terjadi. Aku sudah bersiap untuk terluka sebelum memasuki bisnis pertunjukan. Kalau aku mau menjadi aktris yang bagus, terluka akan menjadi bagian pekerjaanku. Tapi itu kecelakaan hidup dan mati. Apa kau tahu Tuan Li panik setelah kau jatuh ke jurang? Kami tidak tahu di mana kau saat itu. Jadi kami harus mencari inci demi inci. Gunung itu menutupi area yang luas. Tuan Li memanggil banyak orang. Kalau tidak, kami akan kekurangan orang. Saat kami menemukanmu terbaring di tanah berlumuran darah, Tuan Li sangat panik. Dia membawamu turun gunung dan tidak ada yang boleh menyentuhmu. Dokter di rumah sakit memberi beberapa catatan penyakit kritis. Tuan Li itu orangnya yang tegas tapi tangannya gemeteran saat dia menandatangani namanya. Lindsay, aku selalu berpikir kalau jalan cerita di drama romantis itu tidak nyata. Tapi sekarang aku percaya pada cinta setelah kecelakaan ini. Ada cinta sejati di kehidupan nyata. Beberapa pasangan saling mencintai sampai maut memisahkan mereka. Dia bodoh sekali. Setelah semua itu terjadi dan semua yang dia lakukan untukku, dia tidak memberitahuku apa-apa. Lindsay, kau dan Tuan Li harus bersama selamanya. Kalau kalian berpisah, aku tidak akan pernah percaya cerita di hidup ini. Berapa umurmu? Kurangi membaca artikel online sampah ke depannya. Apa hubungannya cinta orang lain denganmu? Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Untungnya kau selamat kali ini. Aku berharap drama ini akan membawa karirmu ke level selanjutnya. Walau Lindsay hanya rekan kerjaku, aku sudah menganggapnya sebagai temanku setelah begitu lama bersama. Aku berharap segalanya berjalan lancar dalam hidupnya. Tapi sekarang aku cedera. Aku khawatir syuting akan tertunda. Apa jadwal selanjutnya akan terganggu? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Maaf merepotkanmu. Kau terlalu sopan, ingat hubungan kita. Istirahatlah dengan baik dan jangan memikirkan apapun yang lain. Baiklah. Ngomong-ngomong, ingat untuk merespon penggemarmu di Twitter ketika kau punya waktu. Mereka tahu kau mengalami kecelakaan dan mengkhawatirkanmu. Ya, aku tahu. Aku harus memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja.
Longsho selalu bisa memperhatikan semua aspek dari sebuah masalah. Kerjasama kita akan lebih baik kelak. Jangan lewatkan apa yang terjadi. Apa ada kabar mengenai Lindsay? Aku harap Lindsay akan segera membaik. Berdoalah untuk Lindsay. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku senang kau baik-baik saja. Aku benar-benar khawatir waktu mendengar kau mengalami kecelakaan. Istirahatlah dengan baik. Kami semua menunggumu kembali. Aku akan menjadi vegetarian selama 10 tahun jika kau sehat. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Terima kasih untuk perhatian kalian. Hah? Aku tinggal di dekat lokasi syuting. Kejadian itu sangat heboh. Sangat banyak mobil polisi di sana. Gunung itu ditutup dan tidak ada yang diizinkan masuk. Aku pikir ada orang penting yang mengalami kecelakaan. Ada apa dengan orang ini? Kenapa nadamu sangat sinis? Bukankah kita harus menelpon polisi waktu kecelakaan terjadi? Itu adalah tugas polisi untuk melayani masyarakat. Ayo kita memuji dedikasi polisi. Siapa Lindsay? Apa perlu merepotkan begitu banyak polisi untuk menyelamatkan orang yang bukan siapa-siapa? Aktor-aktor membahayakan negara. Itu benar, banyak sekali helikopter yang terbang ke arah gunung seolah mereka bebas. Jika orang biasa seperti kita mengalami kecelakaan, apa kita akan diperlakukan seperti ini? Jadi jangan berkata bahwa Lindsay adalah aktris kecil tanpa dukungan orang hebat. Begitu banyak polisi dikerahkan untuk menyelamatkan orang yang bukan siapa-siapa? Oh, tidak. Aku khawatir lebih banyak orang yang akan tahu mengenai hal ini setelah keributan ini. Trending, terbaru, terpanas, dan paling menarik. Lindsay terjebak di gunung dan belasan helikopter dikerahkan untuk menyelamatkannya. Semua polisi dikerahkan untuk menyelamatkan dia. Dan bagaimana jika ada orang lain mengalami kecelakaan? Hanya nyawanya yang penting, dan nyawa orang lain tidak penting sama sekali. Semakin lama, semakin banyak komentar tidak menyenangkan. Bahkan akun resmi kru film juga terganggu. Halo? Jangan khawatir, Lindsay. Jelas bahwa seseorang sedang memancing masalah. Matikan teleponmu dan abaikan komentar itu. Biarkan aku yang mengurusnya. Debat netizen tidak apa-apa, tapi sekarang akun media negara meretweet berita itu. Aku khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Aku akan memikirkannya. Akun media negara biasanya menghindari hal seperti ini. Kenapa mereka sangat cepat ikut campur kali ini? Baiklah, beritahu aku jika ada apapun yang bisa aku bantu. Baiklah. Kenapa aku terluka sekarang? Aku tidak bisa membantu. Akun media negara yang meretweet berita itu tidak diragukan lagi menentang Lindsay. Jika media negara mengatakan bahwa Lindsay yang harus disalahkan dalam hal ini, dia akan celaka. Jangan lupa di like dan di subscribe. Lindsay, menurutmu aku akan melepaskanmu setelah kau mengacaukanku? Karir aktingku hancur karena pengungkapan di internet itu. Perusahaan menelantarkanku dan aku harus membayar sejumlah besar uang karena melanggar kontrak. Aku telah kehilangan segalanya, mobilku, rumahku. Bahkan mereka yang menjadi penggemarku menghindari aku seperti wabah sekarang. Sekelompok orang tak berperasaan. Ketika aku sukses, semua orang berusaha menyenangkan aku. Dan sekarang, semua orang menendangku saat aku jatuh. Semua ini terjadi karena Lindsay. Lindsay, aku akan membuatmu membayar semua ini. Aku bersumpah atas namaku bahwa aku akan membalasmu 1000 kali lebih menyakitkan dariku. Oh, seseorang datang. Hai cantik, kemana kau pergi? Apa kau ingin bermain dengan kami? Siapa yang kau cari, nona muda?
Aku kesini untuk berbicara dengan Tuan Biao. Tuan Biao? Siapa kau? Tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuan Biao. Katakan padanya, aku Song Yanran, dia akan menemuiku. Dia cantik. Dia bukan mantan pacar Tuan Biao kan? Aku akan bertanya, dan jika Tuan Biao tidak menyukainya, dia akan menjadi milikku. Tunggu di sini. Oh, bukankah ini bintang besar kita? Kenapa kau merendahkan untuk datang ke tempat seperti ini? Ah, bintang besar? Dia adalah bintang besar. Tuan Biao luar biasa, bahkan seorang bintang besar melemparkan dirinya ke arahnya. Tuan Biao, bagaimana rasanya bercinta dengan bintang? Apa mereka berbeda dari orang biasa? Aku tidak boleh mundur, aku harus membuat Linzi membayarnya. Cukup, jangan menakuti bintang besar kita. Langsung ke intinya, bintang besar, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku telah mengirimi kau detailnya. Apakah kau sudah membuat keputusan hari ini? Hah? Hal yang kau bicarakan tidak mudah. Berapa yang akan kau bayar? Ada $30.000 di rekening bank ini. Ambil ini dulu. 30.000? Kau telah menjadi bintang besar untuk waktu yang lama, tapi kau semakin pelit. Itu hanya uang muka. Aku akan membayarmu sisanya setelah selesai. Tidak ada orang lain yang bisa membantuku selain Tuan Biao. Aku harus menjaga amarahku. Kembalilah. Setelah selesai, Linzi adalah milikmu. Dia adalah tipemu. Apa yang kau katakan? Dengan mata murni, Linzi imut seperti kelinci. Kau dulu paling suka tipe ini, bukan? Ya, kau sangat ingat seleraku dengan sangat jelas. Itu karena aku tidak pernah melupakanmu selama ini. Kau tidak pernah melupakan aku? Kau pasti bercanda. Kau bintang besar, sedangkan aku hanya preman. Kenapa aku layak untuk perhatianmu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya benci seseorang berada di puncak tangga sosial. Sementara aku harus tetap tersenyum dan menyenangkan orang lain sepanjang waktu. Aku muak dengan hari-hari kelam. Aku ingin berada di puncak tangga sosial. Aku ingin orang lain menyenangkanku. Aku akan membuat mereka yang telah menindasku membayar akibatnya. Aku akan membuat semua orang takut padaku. Jadi, kau meninggalkanku dan mengejar impianmu sendiri? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Karena kau datang padaku dan membuat tawaran yang murah hati, demi masa lalu aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku bukan orang baik. Karena kau meminta bantuan dariku, bukankah seharusnya kau membuat kami bahagia terlebih dulu sebagai tanda niat baik? Apa yang kau inginkan? Adikku telah mengikutiku dengan susah payah, tapi mereka tidak pernah bercinta dengan bintang. Jika kau dapat memuaskan mereka, permintaanmu bisa dipenuhi lebih cepat. Wow, Tuan Biao adalah yang terbaik. Apa katamu?